Kenapa kita sulit menangkap cahayanya Allah? Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, hati kita penuh dengan hal-hal duniawi. Tempat untuk Allah hadir dengan cahayanya tidak ada. Disitulah saatnya kita harus mengambil jarak, mundur sebentar, memberi space agar cahaya bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus ada lagi uzlah. Kalau uzlah ini lebih ekstrim daripada zuhud. Karena dalam uzlah itu tidak sekedar hatinya, tapi tubuhnya juga menghindar dari keramaian. Jadi uzlah itu dari kata-kata azala ya'zilu, i'tazala ya'tazilu. Ini artinya apa? Mengasingkan diri dari dunia ramai. Dalam rangka apa? Melatih batin biar bisa zuhud. Kan kadang-kadang kita harus latihan dulu, tadi namanya riyadhah. Wah Pak, kalau saya masih di circle saya yang sekarang, sulit saya menumbuhkan jiwa zuhud. Pingin zuhud kok tiba-tiba diajak ngafe, pingin zuhud tiba-tiba diajak touring, healing, tiba-tiba diajak, wah kapan saya zuhudnya ini Pak. Nah, bisa ambil strategi riyadhah dengan cara uzlah. Menjauh dulu deh dari keramaian. Nanti kalau batinnya sudah kuat, tidak mudah tergoda, turun lagi. Nah, ini sebenarnya salah satu laku dalam tasawuf. Namanya uzlah. Para ulama dulu ya banyak yang melakukan uzlah dalam rangka menjaga diri biar tidak mudah tergoda. Menjauh dari keramaian, menenggelamkan diri. Biar tidak kelihatan dulu. Dalam rangka apa? Latihan. Kalau kita hari ini kan takut. Kemarin kan ada FOMO. Takut dia anggap tidak ada. Sehingga kalian pokoknya pingin tampil terus, pingin kelihatan terus. Waduh Pak, channel YouTube saya sudah seminggu ini tidak ada isinya, harus bikin konten ini. Pokoknya kamu pingin tampil terus. Kamu lupa logika tadi, logika riyadhah tadi. Mending kamu puasa dulu, jangan tampil. Nanti kalau sudah hebat baru bikin konten yang luar biasa. Daripada memaksa tampil terus tapi tidak berkualitas. Nah, ini logiknya FOMO kan yang sering dipakai kemarin. Nah, uzlah melatih yang sebaliknya. Jauhkan dirimu. Lakukan riyadhah dulu. Mendekat dulu pada Allah. Baik. Nah, ini ada beberapa, ini saya ambil dari kitabnya Imam Ghazali ya, Ihya Ulumuddin. Ini salah satu hadis yang Rasulullah Nabi Muhammad menyarankan kita di situasi tertentu menjauh. Jangan terlalu terlibat. Kata beliau begini, bersabda beliau, apabila engkau menyaksikan manusia pada ingkar janji dan amanah yang dipercayakan pada mereka, kemudian mereka menjadi begini. Menjadi begini itu beliau memasukkan jemari yang satu ke jemari yang lain. Maksudnya apa? Mereka ini sibuk bertengkar dan berkonflik. Jadi kalau sekelilingmu sudah tidak karu-karuan, isinya orang gegeran, orang konflik saja, para sahabat terus tanya, lalu apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah? Tetaplah kalian berada di rumah kalian, jaga lidahmu baik-baik. Yo, saya tambah ya sekarang, jaga jempolmu baik-baik. Ya, ambil apa yang kalian ketahui, tinggalkan apa yang kalian tidak ketahui. Karena itu tetap sibuklah dengan urusan kalian sendiri dan tinggalkan urusan orang banyak. Biar kamu tidak terpengaruh. Nah, ini dimaknai
ada momen ketika kalian mundurlah. Jangan terlalu terlibat. Situasinya tidak kondusif. Isinya orang gegeran, orang berselisih. Kalau kamu masuk, pasti kamu terlibat perselisihan itu entah di posisi yang mana. Mundur sebentar. Apa sama sekali kemudian tidak peduli? Ya enggak. Kalau memang ada yang jelas baik, kalian ambil. Yang meragukan, yang tidak jelas, yang kalian tidak ngerti apa-apa, singkirkan semua. Nah, ini petunjuk dari Nabi. Ini juga dipakai untuk memahami uzlah. Atau ini kata-kata Umar bin Khattab, kesendirian lebih baik daripada sahabat yang buruk perilakunya. Punya temen sak kos itu kok kurang ajar semua. Yo wis lah, ndak apa-apa kamu milih. Aku tak menyendiri sebentar, menjauh sebentar. Ini ada kalimat dari Ibnu Somad. Ini masih saya ambil dari Ihya. Manusia itu ibarat obat yang dengan mereka kita bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Kita ini kan makhluk sosial, butuh orang lain. Tapi hari ini banyak manusia yang justru jadi penyakit. Dan sulit mencari penawarnya. Oleh karena itu kata saya Ibnu Somad, larilah dari manusia banyak sebagaimana kalian lari dari singa. Waduh, sebelum aku diajak maki-maki ini tak minggir saja, lari saja. Wah, sebelum aku diajak berkonflik yang tidak jelas ini, tak pergi saja, minggir saja. Waduh, sudah nyinggung-nyinggung cebong dan apa? Aku tak minggir saja, itu sudah tidak produktif mesti diskusinya. Boleh. Karena kamu menganggap tidak kondusif situasinya sudah. Uzlahlah, jernihkan dirimu. Karena kalau kamu terlalu terlibat di dalam, biasanya sulit jernih. Kalian ngerti sesuatu secara nyata itu kan kalau ambil jarak sebentar, ambil jarak sedikit. Kalian tidak akan tahu kalau tembok ini warnanya hijau kalau wajahmu nempel di tembok. Nempel jadi satu nih. Kan tidak jelas ini hijau apa putih kan tidak jelas. Orang itu kelihatan ganteng apa cakep itu kan kalau ada jarak sedikit. Oh ya kamu ganteng, tapi kalau wajahnya nempel itu ganteng dan tidak ganteng tidak masalah. Tidak ada bedanya, wong yo tidak jelas karena nempel. Maka ambil jarak untuk bisa berpikir jernih. Nah, itu antara lain dengan uzlah. Oke, ini ngaji beneran kalau ini tidak apa ya. Ini saya ambil dari kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini memang bagian tentang uzlah. Maknanya dalam, cuma saya bawa Arabnya saja, belum sempat menerjemahkan. Jadi ini masyhur sebenarnya. Yang pertama ya, nanti saya artikan pelan-pelan. Idfan wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nata ijuhu. Kuburlah dirimu di bumi kesamaran. Khumul itu ketidakterlihatan. Ini maksudnya uzlah. Khumul itu tertutupi sehingga tidak terlihat. Ini mungkin yang diserap dalam bahasa Jawa jadi kemul. Kalau kamu pakai kemul kan tidak kelihatan. Jadi idfan wujudaka fi ardil khumul. Kuburlah dirimu secara tersembunyi. Kenapa? Karena sesuatu yang tumbuh dari biji yang tidak ditanam dalam itu tumbuhnya juga tidak sempurna. Biji itu kalau ingin tumbuhnya bagus, ya kamu tanam yang proper, yang dalam. Jangan sekedar kamu sebar di atas tanah. Berarti apa? Dia harus disembunyikan dulu, baru dia bisa tumbuh jadi tanaman yang bermanfaat. Kalau tidak kamu tanam, kalau tidak kamu sembunyikan dulu, ya dia tidak akan muncul sebagai tanaman buah yang bermanfaat. Itu yang dimaksud idfan wujudaka fi ardil khumul. Jadi jangan takut-takut kamu mengambil waktu, mengambil jeda untuk menjernihkan diri untuk uzlah.
Para ulama juga dulu banyak yang melakukan itu. Nabi Muhammad itu ya sebelum diangkat jadi nabi ya kan beliau uzlah ke Gua Hira. Nanti di Al-Quran juga banyak cerita. Nabi Ibrahim itu ketika beliau sedang panas-panasnya dengan umatnya ya uzlah ke gua, uzlah menjauh dari umatnya. Jadi banyak cerita-cerita tentang uzlah ini. Kalau memang zaman menurutmu sudah sulit diperbaiki, bahkan nanti kamu bisa terpengaruh, tidak ada salahnya kamu milih opsi uzlah dulu, biar jernih pikiran. Pak, nanti ketinggalan zaman, tidak apa-apa, nanti kamu bikin zaman sendiri. Ya, oke, lanjutannya ya. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin. Tidak ada yang lebih bermanfaat untuk hati kita sesuatu sebagaimana uzlah. Yadkhulu biha maidana fikrotin, yang kita masuk ke sana menuju medan kontemplasi, medan refleksi. Filsafat kan sering menyarankan ayo kontemplasi, ayo tafakur, ayo refleksi. Ini mungkin kita lakukan kalau kita menjauh, melakukan uzlah. Kalau terlibat terus ya kita tidak sempat mikir, tidak sempat tafakur. Ayo nyari momen sendiri. Nah, kalau bahasa lainnya kan itu. Nyari momen sendiri itu dalam rangka apa? Berpikir, merenungi hidup kita, tafakur, kontemplasi. Jadi itu antara lain gunanya uzlah. Bukan kan banyak quote-quote itu, carilah momen sendiri. Tapi momen sendiri itu tidak sekedar untuk kamu bisa YouTubean sendiri, TikTokan sendiri, WA-an sendiri, enggak. Maksudnya untuk tafakur, kontemplasi. Nah, terakhir ini dari Syekh Ibnu Athaillah. Kaifa yusriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana kolbu kita, hati kita bisa mendapat cahaya dari Tuhan. Wong di dalamnya sudah penuh dengan gambar-gambar. Gambar-gambar realitas. Suwarul akwani muntabi'atun, terpatri fi mir'atihi, di cerminnya. Kenapa kita sulit menangkap cahayanya Allah? Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, hati kita penuh dengan hal-hal duniawi. Tempat untuk Allah hadir dengan cahayanya tidak ada. Disitulah saatnya kita harus mengambil jarak, mundur sebentar, memberi space agar cahaya bisa masuk. Mungkin batin kita terlalu penuh dengan gambar-gambar. Kalau istilahnya Syekh Ibnu Athaillah gambar-gambar. Kalau teman-teman mungkin tidak hanya gambar ya, ada videonya segala. Isinya macam-macam. Jadi cahayanya Allah tidak bisa masuk. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. Bagaimana engkau bisa berjalan kepada Allah kalau engkau terbelenggu oleh syahwatmu? Bagaimana dia bisa berjalan pada Allah sementara dia terbelenggu oleh syahwatnya? Nah, ini juga nasihat untuk yang hidup asketik. Yuk melepaskan diri dari belenggu syahwat. Kita akan sulit maju ke depan kalau dibelenggu oleh syahwat. Am kaifa yatma'u ayat hula hadratallah wa huwa lam yatatohhar min janabati ghaflatihi. Bagaimana dia bisa mengharapkan masuk ke hadirat Allah, dekat dengan Allah, sementara dia belum membersihkan diri dari kelalaiannya. Janabati ghaflah, ini janabah, kayak orang junub. Orang lalai tapi tidak sadar-sadar.
Gimana bisa dekat dengan Allah? Kamu itu lalai dan tidak sadar-sadar. Yang terakhir, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asror wa huwa lam yatub min hafwatihi. Bagaimana engkau menghendaki bisa paham hal-hal rahasia yang halus, yang tidak kelihatan, sementara engkau tidak tobat dari kesalahanmu. Kita itu kan banyak sekali melakukan dosa yang berulang. Kita tahu itu dosa dan setiap kali melakukan mungkin kita sesali, tapi besok diulang lagi. Nah, ini namanya lam yatub min hafwatihi. Loh, kalau belum bisa berhenti melakukan dosa yang disengaja, bagaimana engkau bisa masuk ke ilmu-ilmu rahasia yang lebih dalam? Nah, ini salah satu bab bagian di kitab Hikam. Hikmah yang ke-11, 12, 13 mengajarkan kita untuk uzlah. Tujuannya apa? Menjernihkan diri. Dari yang pertama tadi ya, gambar-gambar duniawi. Yang kedua, dari belenggu syahwat. Yang ketiga, dari kelalaian. Hal-hal yang melalaikan kita. Entah apa itu, apa gadget, apa musik, apa film, apa apapun itu. Kok ternyata membuat kita lalai pada Allah. Ayo kita bersihkan diri dari itu. Dan yang keempat, dari kesalahan-kesalahan. Nah, itulah gunanya kita uzlah. Menjauh sebentar. Kamu boleh menyebut ini momen me time atau momen sendiri, boleh lah. Pakai istilah yang lebih keren juga boleh. Yang penting kamu lakukan itu. Ini untuk ngerem kesombongan kita. Ini untuk ngerem rasa penting kita, untuk ngerem segala yang kita lakukan yang tidak ada gunanya, yang sia-sia, yang dosa, yang syahwat, dan lain sebagainya. Inilah gaya hidup asketik yang namanya uzlah. Nah, meskipun begitu, di kalangan ulama ada beda pendapat. Kelompok tertentu mungkin jangan uzlah. Nanti dosenmu uzlah semua, kampusnya libur. Ya kan? Paling enggak nyari momen gantian. Atau mungkin ada hari libur tertentu yang panjang. Wah, ini mumpung libur panjang, saya tak ngambil momen untuk uzlah. Enggak terus-terusan. Nanti itu ada beda antara ulama sufi dengan beberapa ulama fikih. Ada yang bilang lebih utama uzlah, ada yang bilang enggak, lebih utama hidup bermasyarakat, memberi manfaat masyarakat. Kata Imam Ghazali, tergantung situasinya, tergantung orang-orang sekeliling kita. Kita yang bisa menentukan. Iya Pak, saya mau uzlah, tapi ini dulu Pak, ini waktunya ujian akhir. Nanti kalau saya tinggal uzlah nggak lulus-lulus saya. Uzlah tidak tenang saya. Itu kamu lihat situasi ya. Meskipun uzlah itu penting, kalian cari momen yang pas, yang tepat. Terakhir, ini tidak terasa waktunya. Tinggal 5 menit. Ini keutamaan uzlah. Dengan uzlah yang pertama, kita punya kesempatan untuk memperbanyak ibadah mendekat pada Allah. Ini keuntungan pertama. Keuntungan kedua, kita paling tidak saat uzlah bebas dari dosa kemasyarakatan. Apa contohnya? Gibah, ya kan? Kalau kan kamu punya uzlah kan, hasratmu untuk gosip kan paling tidak direm sementara. Mau gosip ini gatel aku, tapi sama siapa wong sedang uzlah. Nah, paling tidak yang ini kan aman. Gibah aman. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, saya ini kan harusnya amar ma'ruf nahi mungkar ini, tapi wong ini sedang menjauh dari keramaian, sementara safe. Meskipun tidak amar ma'ruf nahi mungkar, ya tidak apa-apa.
Riya juga aman. Kamu kan tidak perlu pamer sama siapa-siapa, kan wong sedang sendirian. Kemudian mengumpat, memfitnah, arep misui sopo, tidak ada orang lain. Kecuali yang memang kan ada yang teman yang terbiasa misuh, sama dirinya sendiri juga misuh. Salah-salah dewe ya misuh-misuh dewe. Nah, mungkin ada yang begitu. Ayo latihan ya. Nah, ini banyak dosa-dosa yang otomatis tidak mungkin jalan kalau kita sedang uzlah. Kemudian membebaskan kita dari pertengkaran, perselisihan, atau percakapan yang tidak ada gunanya, yang sia-sia. Jadi uzlah menyelamatkan kita paling tidak dari ini. Termasuk basa-basi yang tidak perlu, tidak penting, yang kadang membuat kita capek. Kalau ada orang kan kadang kita senyum, kita tapi begitu orangnya lewat, capek misalnya. Nah, kita kan sudah tidak butuh itu lagi kalau sedang uzlah. Jadi ini aman paling tidak kan. Jadi dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kemasyarakatan paling tidak libur sebentar saat kita uzlah. Meskipun uzlah ini kita pakai momen latihan, memperkuat diri. Sehingga nanti kita balik lagi jadi orang yang lebih berkualitas. Kemudian menyelamatkan diri dari gangguan atau cercaan orang lain. Orang juga tidak bisa menjangkau kita tidak bisa menjangkau mereka. Kemudian putusnya harapan orang banyak atas kita dan harapan kita atas orang banyak. Ketika kita uzlah kan kita tidak berharap sudah pada banyak orang, wong kita sendirian. Orang banyak juga tidak bisa menemui kita, wong kita sedang uzlah. Tidak bisa saling memanfaatkan, tidak bisa tadi saling melakukan kejelekan, tidak bisa saling mencela, melihat dengan buruk, pokoknya tidak bisa, wong kita sedang menjauh. Ini keuntungan. Kita kan kemudian tidak harus capek, itu kata selanjutnya. Karena mustahil mendapat kerelaan orang banyak dan memuaskan semua orang. Kita kan kalau dalam situasi normal kan pingin semua seneng. Kita ingin menyenangkan semua orang, itu kan capek. Memuaskan semua orang itu kan capek. Maka putusnya harapan kita pada orang banyak dan harapan orang banyak pada kita. Nah, yang terakhir ini mungkin level kita. Kalau ini orangnya bodoh kayak kita selamat dari membodohi orang lain atau menyusahkan diri kita sendiri karena kebodohan kita. Jadi orang lain aman dari kebodohan kita dan keburukan kita. Minimalkan itu. Jangan dikira waktu kita uzlah terus kamu membayangkan, wah teman-temanku ini mesti merasa kehilangan. Siapa tahu mereka bersyukur. Alhamdulillah. Sekarang punya teman yang satu yang biasanya ngerepoti ini sedang uzlah. Bebas kita sementara. Nah, paling tidak kan dapat itu temanmu. Jadi kamu dapat pahala dari temanmu yang bahagia. Meskipun kamu pontang-panting uzlahnya, tapi ya lumayanlah, membahagiakan orang kan pahala. Jadi ini keutamaan uzlah, bagian dari hidup asketik. Kalau uzlah masih belum kuat, nanti bisa lanjut kholwat. Kholwat ini lebih nyepi, biasanya kamu malah nyari tempat khusus, kamar sempit yang lebih sempit dari biasanya untuk benar-benar mendidik diri. Atau mungkin kalian milih riyadoh yang lain yang lebih cocok untuk kalian. Paling tidak manfaatnya uzlah ini kalian bisa merenungi diri. Kan ini bagian dari keutamaannya orang hidup itu kan memahami diri, merenungi diri, mengenali diri dan mengenali batas hidup kita. Sehingga kita hidup di tataran guna. Baik guna untuk diri kita maupun guna untuk masyarakat sekeliling kita. Tidak di tataran kesia-siaan. Jadi ngobrol yang sia-sia, beli barang yang sia-sia, teman yang sia-sia, itu perlu dievaluasi semua.
Sering minggu lalu kan kita bilang ya di antara yang harus dibersihkan itu ya tidak hanya harta, mungkin pikiran, mungkin juga pertemanan, mungkin juga apa saja ya. Kalau memang tidak penting ya saatnya bersih-bersih. Wah teman yang ini toksik banget ya, ngerusak terus atau ya saatnya bersih-bersih. Wah pikiranku itu loh kok mengarahnya ke yang gitu-gitu terusnya. Ya saatnya bersih-bersih pikiran. Itu gunanya uzlah, menjauh sebentar. Ya terserah kalian momennya. Mungkin Pak, saya mungkin bisanya uzlah itu ya cuma akhir pekan Pak. Ya monggo saja. Oh, saya bisanya setahun sekali Pak kalau pas libur panjang. Monggo saja. Saya bisanya sih sebentar-sebentar Pak kalau akhir malam saja. Monggo saja. Ambil momen sesuai yang kamu mampu. Jadi yang lebih penting kan aktivitas riyadohnya dalam uzlah itu. Diharapkan nanti setelah uzlah kalian kembali lagi hidup ke tengah masyarakat dengan normal. Tapi sekarang kalian sudah powerful, sudah kuat. Tidak tergoda lagi. Jiwamu sudah jiwa seorang zahid yang tidak tergoda oleh dunia, fokus pada Allah saja. Baik, saya kira itu ya malam hari ini tentang gaya hidup asketik. Ya malam hari ini kita banyak fokus pada gaya hidup asketik dalam Islam sebagai ilustrasinya. Saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Insya Allah bulan depan kita lanjut lagi di tema yang berbeda. Entah itu temanya apa, saya juga masih belum mikir. Yang penting apapun temanya, semoga tidak berhenti kita istiqomah belajar. Nambah ilmu, nambah wawasan, mengejar ridhonya Allah.